Baik para muhibbin rahimakumullah. Sekarang kita akan mengkaji salah satu hikmah dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam yang berbunyi min alamati iqamatil haqqi laka fi syai'i iqamatuhu iyyaka bihi ma'a husulin nataiji. Di antara tanda Allah menempatkan engkau pada sesuatu dengan keridhoannya ialah Allah menempatkan engkau pada sesuatu itu serta menempatkan juga hasilnya baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah ini yang tertulis dalam kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari sangat erat kaitannya dengan pekerjaan kita. Apakah Allah menempatkan kita dalam pekerjaan itu dengan keridhoannya atau sebaliknya? Atau apakah pekerjaan yang kita geluti saat ini itu diridhoi oleh Allah atau sebaliknya? Nah, untuk mengetahui itu dijelaskan dalam kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, idza aqamaqallahu ta'ala fi syai'in la yastakbihuhu syar'u. Apabila Allah menempatkan engkau pada sesuatu pekerjaan misalnya, dan sesuatu itu atau pekerjaan itu tidak bertentangan dengan agama atau tidak dilarang oleh agama, kat tijarati, seperti perdagangan misalnya, kalau kita berprofesi sebagai pedagang, awis sina'ah, atau pertukangan misalnya, kita menjadi tukang-tukang bangunan juga bisa, awis zira'ah, atau pertanian, menjadi seorang petani, wa hasalalaka bihil fawaidud dunyawiyatu wal ukhrawiyatu. Dan dengan pekerjaan-pekerjaan itu, dengan profesi-profesi yang kita geluti itu, kita juga sekaligus menerima hasilnya, baik di dunia maupun di akhirat. Kal kafaftil ma'isyati, seperti tercukupnya kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Bisa membeli rumah, bisa membuat rumah secukupnya atau sesederhana apapun, bisa membiayai sekolah anak, bisa membiayai kebutuhan makan, sandang paman, bisa memenuhi kebutuhan kesehatan dan seterusnya. Wassalamati fiddin, dan kita selamat dari hal-hal yang merusak agama kita. Artinya kita tetap istiqomah di jalan agama kita. Kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah pada saat kita menjalankan pekerjaan itu, kita masih bisa menyisihkan waktu untuk sholat, untuk berzikir dengan sehusyuk mungkin. Kita masih bisa berbuat baik, wal ihsani ila khalqillah, artinya kita masih bisa membantu orang-orang fakir, orang-orang miskin, atau makhluk-makhluk Allah yang lain dari pekerjaan yang kita geluti itu. Fahadha alamatu ridallahu laka fihi, maka ini adalah tanda-tanda bahwa Allah itu meridhoi pekerjaan kita yang kita geluti sehari-hari itu. Fala yanbaghi lakal intiqali anhu ilal akhir, maka kita tidak boleh untuk berpindah kepada pekerjaan-pekerjaan lain. Baik para muhibbin rahimakumullah, maka saat ini marilah kita pertanyakan kepada diri kita sendiri, apakah pekerjaan kita itu betul-betul diridhoi oleh Allah? Apapun pekerjaannya, karena tidak ada pekerjaan yang jelek di mata Allah sepanjang pekerjaan itu betul-betul mengarahkan kita kepada keridhaan Allah. Dalam pekerjaan itu, satu, dia bisa menghasilkan sesuatu yang berguna kepada dunia kita, kebutuhan sehari-hari kita tercukupi, kebutuhan pendidikan, kesehatan, kebutuhan sehari-hari, dan selain itu juga bisa menyelamatkan kita dalam agama. Kita masih bisa melaksanakan sholat, kita masih bisa berzikir, kita masih bisa khusyuk melaksanakan berbagai macam kegiatan ibadah. Berarti itulah tanda Allah rela atau ridho dalam pekerjaan. Sebaliknya, apabila kita menekuni suatu pekerjaan, meskipun pekerjaan itu memberikan hasil yang sangat tinggi, gajinya sangat besar, dan dengan pekerjaan itu kita bisa meraih popularitas yang sangat tinggi, kita bisa menjadi terkenal, dikagumi banyak orang, kita banyak fansnya dan seterusnya. Tetapi dari pekerjaan itu
kita tidak bisa menyisihkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Sholat kita bisa tidak khusyuk, bahkan kita sering meninggalkan sholat. Kita tidak punya waktu atau kesempatan untuk berzikir kepada Allah. Kita juga sulit untuk membantu orang lain. Berarti itulah salah satu tanda Allah tidak rela dengan pekerjaan kita itu. Oleh karena itu, para muhibbin rahimakumullah, tanda bahwa pekerjaan itu diridhai oleh Allah bukan hanya sekedar pekerjaan itu memberikan hasil yang banyak, memberikan gaji yang banyak, tetapi yang tidak kalah penting dari itu adalah kita selamat di dalam agama dengan pekerjaan itu. Oleh karena itu, para muhibbin rahimakumullah, mulai saat ini tekunilah suatu pekerjaan yang bisa menghasilkan dan menutupi atau memenuhi kebutuhan dunia kita, tetapi di sisi lain juga bisa menyelamatkan kita di kehidupan akhirat kelak, bisa menyelamatkan kita di dalam agama. Kita masih bisa berkonsentrasi, bisa khusyuk beribadah kepada Allah dengan pekerjaan yang kita geluti itu. Demikian, semoga ada manfaat. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.